Tapi alasan terbesarnya sebenarnya bukan di situ. Itu saya bilang tadi, saya kecewa sama diri sendiri gitu. Kenapa sih saya nggak bisa berangkat gitu kan? Saya nggak bisa antar ini teman-teman, adik-adik semua sampai di garis akhir kegiatan ini gitu. Selamat datang kembali di channel ini. Sekarang kita sudah bersama saudara Bobby Marsilinggi. Halo Bob. Halo. Apa kabar? Kabar baik begitu. Ya, Bobby Marsilinggi. Anak sangat pada masanya. Pada masanya. Iya. Nggak lagi udah. Ya kurang lah. Karena dulu kalau ada wedding atau ada event-event di sana itu pasti ada Bobby dan nggak apa disebutin ya, dan Bara. Ya. Bara Soul, Bara Project. Nah, sekarang bisa dibilang agak-agak kurang ya mungkin. Iya. Bukan nggak ada ya, agak-agak kurang. Bahkan nggak ada. Nggak ada memang. Bahkan nggak ada. Menarik diri dari dunia hiburan, Iya, bisa bilang entertain, permusikan, perbenan. Terus terjun betul-betul ke dalam dunia pelayanan. Boleh nggak diceritain Bob kira-kira atau gimana sih awalnya akhirnya Bobby betul-betul terjun ke dalam dunia pelayanan? Awal mulanya ya, kalau dalam dunia pelayanan, tapi belum ada sangkut pautnya sama berbenan ya. Oh iya. Jadi sebelumnya itu ya, ya dulu kan sempat ikut gabung di PPGT gitu, PPGT di salah satu jemaat lah di Sangatta. Nah, itu posisinya itu masih SMP. Ya. Karena memang betul-betul ya dulu sekolah minggu SMP. Nah dari SMP itu baru ikut-ikut dalam kegiatan PPGT. PPGT. SMP kelas 3 kalau nggak salah. Nah setelah itu ya SMA malah nggak pernah join sama sekali pelayanan. SMA di sini ya? SMA di sana nggak pernah sama sekali yang namanya PPGT atau segala macam itu nggak pernah. Jadi yang awal mulanya sih kayak gitu, kemudian yang berangkat kuliah, setelah kuliah itu baru Ya. pas kuliah itu baru sadar bahwa ternyata pelayanan itu penting. Maksudnya bukan melayani tapi memberi diri untuk join dalam satu Pelayanan. organisasi pelayanan. Nah, awal mulanya dulu diajak bukan salah satu ya, ketuanya PPGT di Jemaat Marende. Jemaat kita ya. Ya awalnya tuh Reksi ya. bukan Ariel. Ariel. Oh. Ya. Dulu sempat apa sih PPGT ini? Maksudnya kenapa sih harus ikut PPGT itu? Aduh, awal mulanya kayak gitu. Sempat dipanggil join ibadah dulu awalnya. Ibadah kayaknya malas lah. Maksudnya bukan malas untuk ibadahnya, tapi mungkin karena belum akrab sama teman-temannya, sama circle yang baru lah. Ya. Jadi kayak masih menarik diri. Setelah didatangi salah satu ya ketua PPGT Jones waktu itu, datang kunjungan, datang ke rumah malah dia bela-belain. Datang terus, di mana bro? Akhirnya tertarik ya, maksudnya kenapa sih enggak coba ikut lah, coba ikut PPI pada PPGT awalnya pertama kali, tapi lupa di mana waktu itu ya pertama kalinya. Nah tapi posisi masih kuliah, libur kuliah waktu itu disempet-sempetin ya. Setelah aku jalan-jalan ternyata ya membaur sama teman-teman yang baru di Marende kan ya, akhirnya tertarik untuk ikut terus dalam ibadah. Aktif juga, mulai aktif lah, memberi diri, join sama teman-teman yang baru dengan circle yang baru. Dulu kan memang nih kalau kaitannya sama band lagi, dulu main band populer sama anak band. Kemudian kalau anak-anak PPGT ya ikutnya di gereja aja gitu kan, ya, cukup di gereja aja seperti itu. Lama-lama senang dan kayaknya nyambung nih sama teman-teman di PPGT. Akhirnya ya sejalan nih, barengan. Kalau dulu terpisah bagi waktu kan antara PPGT dan band dan PPGT. Nah, habis itu ya jalan barengan. Habis jalan barengan ya kesini-sininya itu mulai nih disangkutin sama apalagi makin fokus untuk pelayanan kan. Ya udah bandnya udah ditinggalin aja udah. Maksudnya tetap bermusik tapi mungkin musiknya tujuannya beda nanti. Iya. Jadi waktu itu memang perkunjungan ya. Iya. Pentingnya perkunjungan biar teman-teman yang baru ini merasa nggak malu ya karena dikunjungi. Oh, saya diperhatikan dan
kenapa kita tidak mundur diri ya di situ ya. Betul perkunjungan itu yang penting sebenarnya. Jadi 2000 berapa sih? 2016 juga saya kesini kan. Aku datang itu nggak ada ini, nggak ada pemusik di sini nih. Iya. Musik ada teman apa Dimas satu kan, tapi ternyata statusnya itu Dimas PPGT di Jumat lain kan. Sangat juga ini. Lama-lama saya lihat banyak ternyata yang bisa lah main gitar kan. Jadi kami bikin band ya gitulah, paling tidak untuk bisa mengiringi kan. Yeah. Ada Yuyun, Amse, Junes. Nggak lama itu dikirimin videonya Junes kan. Yeah. Kirimin ini Pin, anggota kita ini. Videonya Bobby main gitar kan. Yeah. Kayak gini gitu kan. Kenapa kita nggak ajak-ajak? Ternyata posisi di Jogja ya. Boleh di Jogja. Oh, berarti nantilah kalau dia pulang kita coba ngajak-ajak. Akhirnya itu kita main kalau saya nggak salah ingat itu waktu pasca ya, pertama kali lupa atau sebelumnya lagi sudah ya. Sudah kayak. Terus ajak oh iya juga kan. Ya betul. Nah ini di sini baru kayak mulailah lagi berkembang, main yang teman-teman yang lain mulai juga belajar supaya semakin tingkatkan kan kepercayaan diri dan agak banyak orang yang bilang kan musik gereja agak susah apalagi harus baca not dan sebagainya. Tiba-tiba apa ya semacam di tengah keasikannya kita ber-PPGT sampai di asrama segala macam kan ada perhimpunan asrama dan sebagainya. Bobby memutuskan berkeluarga. Betul. Di situ bisa nggak tahu kalau teman-teman yang lain ya, tapi saya pribadi merasa kita mulai kekurangan ini pasti karena mau nggak mau pasti fokusnya akan terbagi dengan keluarga. Bagaimana membagi waktu antara keluarga, pelayanan pada waktu itu, dan apalagi waktu sudah ada anak kan pasti fokusnya lebih apa sih namanya terbagi lagi. Terbagi fokusnya. Dulu itu yang nikah itu 2018 ya. Nah, itu aktifnya kayaknya cuma setahun lebih aja itu aktif betul-betul yang kayak kita asrama-asramaan itu kan. Setelah pulang praya kayaknya ya. Pulang ya praya dulu nggak sih? Ya benar. Sebenarnya dulu itu kayaknya cuma 2 bulan habis ya kan, setelah dari ibadah yang tadi diajak saudara Ariel itu kan balik kuliah lagi nih, selesaikan kuliah, habis itu ngurus pokoknya selesai kuliah balik ke sini. Nah itu mulai aktif lah itu, join segala macam sama teman-teman PPGT nih. Nah itu hitungannya mungkin kan lulusan 2016 akhir dan 2017 sih. Ya setahunan aktif, ngerasa benar-benar yang kayak ternyata PPGT ini asik ya. Malah sempat berpikir bahwa teman-teman band atau dunia gini ya, maksudnya lebih ya bukan bermaksud membandingkan, tapi kayaknya lebih senang untuk lebih dekat ke teman-teman di gereja seperti itu. Nah, kemudian 2018 nikah, ya sempat kepikiran juga sih. Ada juga sih yang sempat bertanya gitu loh. Wah masih muda, sebenarnya masih muda sih, pas 25 tahun. 25 ya? Iya, pas 25 tahun. Ya orang tapi sudah usia ideal. Benar. Lagi. Kemudian nggak salah kayaknya saya yang pertama nikah kayaknya. Iya di PPGT itu kayaknya saya yang pertama. Di bubuan kita gitu kan. Oh, saya buka jalan gitu. Saya buka jalan, nah nikah itu. Ya ada juga stigma juga negatif segala macam dari beberapa orang dan memang sampai ke telinga gitu kan. Akhirnya ya bahwa semangat nggak terjadi masalah. Kemudian memang niatnya tujuannya memang untuk nikah gitu. Nggak ada berpikiran bahwa ya dulu ya waktu nikah nggak ada berpikiran kalau mungkin setelah nikah pelayanan saya jadi kurang. Enggak, saya nggak ada pikiran sama sekali, malah justru karena ya mungkin jalan Tuhan. Saya mau nikah itu, saya punya teman banyak nih dalam gereja, maksudnya banyak yang bantu, banyak yang support gitu kan, support dalam hal yang kayak persiapan nikah dari prewedding kan. Iya. Prewedding gratisan, nggak perlu tim, cuma jalan aja ke bidu-bidu. Nah seperti itu. Nah itu ya sebenarnya salah satu hikmah dari pelayanan juga sebenarnya. Nah
tapi memang udah ada di kepala itu bahwa nanti nikah ini bakal nikah pelayanan, enggak sih. Nah, untuk bagi waktunya itu sebenarnya lebih mudah ya, memang orang-orang di luar juga kan pasti lebih enak mungkin pas masih berdua gitu sama Iya, istri iya. atau sama suami gitu kan, karena masih bisa kemana-mana. Tapi kalau memang sudah punya anak ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya yang dulu masih Ruang gerak terbatas. betul, dulu itu masih bisa, mau biar istri juga kan hamil tetap masih bisa jalan, masih bisa aktif pelayanan segala macam. Begitu punya anak ya otomatis fokusnya terbagi, mau ninggalin anak gitu pasti berat lah. Jadi ya udah, mungkin pintar-pintar aja sih dalam membagi waktu Ya. untuk pelayanan. Sekarang kan dijalani untuk pelayanan, untuk kerja, untuk keluarga gitu. Kita bagi waktunya aja. Memang Bobby target usia nikah 25 atau memang Enggak. udah ada? Enggak, jadi sebenarnya dulu ya, tapi mungkin teman-teman juga udah pasti tahu lah. Iya. Maksudnya siapa tahu mungkin dari sini bahwa teman-teman juga punya ada gambaran gitu. Dulu itu saya juga pernah cerita sama satu teman kuliah, teman memang dari kecil lah, salah satu teman saya gitu. Saya nanti nonton ya podcastnya. Tinggal Sama- di-share. Iya, tinggal share aman. Sama beberapa teman-teman lah. Saya dulu paling ya enggak ada target nikah di umur 25, enggak ada. Pokoknya saya fokus itu misalnya selesai kuliah, kerja aja dulu, cari duit gitu. Terus ya di prinsip saya dulu nggak mau nikah nih sama ya mohon maaf Ping, kalau memang sukunya sesama Ya, kita harus, atau ya. aja gitu kan. Nggak mau kalau Nggak mau sama kalau sesama. sesama atau raja. Ya, oh. Nah, nggak tahu ya, memang buktinya ya dulu saya sempat jalan sama teman-teman perempuan juga nggak pernah yang ketua raja gitu. Walaupun ada sih, tapi nggak sedominan Lebih banyak ketua yang raja ya. lah. Habis itu nikah sama, ternyata ujung-ujungnya Tuhan kasih juga kan orang tua raja. Iya. Mau lari kemana juga ujung-ujungnya sama. Ya udah, ya gitulah. Tapi untung juga sih, kalau bukan untung sih, apa ya namanya, lebih enak kalau kita yang aktif pelayanan dapat pasangan yang dari pelayanan juga gitu. Benar. Jadi nggak terlalu susah kita ngejelasin gitu loh. Betul. Pelayanan gini Ya, jadi mungkin- kalau kita belum malam agak lambat. Benar, atau karena lebih mengerti kan. dulu juga kan sebenarnya kalau dunia bilang apa, dunia main misalnya kan, mainnya pulang malam juga sih sebenarnya dulu kan. Tapi memang setelah PPGT ini kan, atau setelah pelayanan lah di luar PPGT pun juga seperti itu ya, ada pasti porsi-porsinya yang memang dikit-dikit kita harus berpikir lebih matang gitu kan, untuk izin lah segala macam. Tapi ya itu lagi, untungnya kita nikah, bisa pacaran, bisa nikah sama teman yang misalnya sama teman aja, sama PPGT gitu. Saudara. Jadi lebih enak penjelasannya juga, lebih enak. Misalnya minta izin juga jadi lebih enak, pasti udah paham lah. Iya. Kegiatan kita dia udah tahu seperti itu. Saya juga baru merasa nih, baru menjadi bapak. Iya. Akhirnya 2 kegiatan nasional, kegiatan akbar di Gereja Toraja khususnya kan, Iya. Jamnas dan Praya. Praya, akhirnya sama sekali tidak bisa saya ikut. Padahal ini Praya terakhir saya dengan status anggota biasa PPGT. Kan 5 tahun lagi depan luar biasa. luar biasa sudah. Waktu itu saya betul-betul saya harus ikut ini yang terakhir kan, sebagai anggota biasa kan. Kalau anggota luar biasa sih ya bisa saja ikut kan saya kan. Nah akhirnya tapi apa, Tuhan kasih jalan, ternyata Kasih anak. lahirlah anak. Lalu setelah 1 tahun lebih menunggu, wah baru terasa gitu. Waktu sama seperti Bob bilang kan, waktu masih nikah ya masih aman-aman aja. Kita pergi sama-sama, apalagi istri sama-sama dari pelayanan ngerti. Tapi pas ada anak, wah nggak bisa memang. Masa kita sudah, apalagi saya kan cukup lama dapatnya kan. Iya. Kayak apa? Sudah lama nih itu nggak, masa pas datang ditinggalin gitu kan. Berapa lama? Satu Iya, anak. setengah kayaknya, 1,5. Sama berarti. Satu Sama setengah saya juga tahun 1,5 tahun. baru dapat. Pas dekat Praya lah itu. Tapi Dean kan sudah 2 tahun ya. Udah mau bulan depan 2 tahun. Kadang-kadang ngeluh nggak sih, Bapak lama sekali kok pulang. Mulai ngerti ya. Sebenarnya iya ya itu. Benar, dia mulai paham nih. Maksudnya enggak, ya mungkin kalau ngeliat teman-teman atau dia yang udah punya anak duluan gitu kan, dia berpikir
orang tuanya anaknya paham nggak kalau orang tuanya pergi-pergi segala macam. Nah akhirnya kan saya juga punya anak sekarang, saya juga ngerasain wah segitu amatnya ya, saya mau pergi aja ya misalnya pelayanan di hari Minggu gitu kan, tim-timnya dia di gereja mau pergi aja dia minta gendong dulu, nangis dulu. Yang biasanya ya Senin sampai Jumat saya pergi kerja, bangun tuh pasti jam 8, bahkan di atas jam 8 saya pergi tuh pokoknya masih tidur gitu. Giliran kalau di hari Minggu tahu aja saya mau pergi gitu, mesti bangun pagi sudah, nggak bisa ditinggal. Nah kemudian pulangnya juga seperti itu, makanya ada perasaan yang memang kayaknya berat buat tinggal gitu. Tapi ya namanya pelayanan Ya itu sudah ya harus knock. kita utamakan pelayanan, walaupun ya ada harga yang harus dibayar gitu kan, dengan meninggalkan keluarga, istri, anak gitu. Bukan berarti kita abaikan keluarga. Betul. Karena kalau ada hal-hal urgent juga nggak mungkin kita kan. Ya karena prinsip saya itu nggak tahu sih, prinsip saya itu mungkin prinsip atau saya pernah lihat nggak tahu ya gimana. Prinsip saya begini, saya capek kerja misalnya, Senin sampai Jumat capek kerja. Kalau di Sabtu Minggu ada pelayanan gitu kan, entah ada rapat atau misalnya Minggu kemudian ada ibadah gitu kan, sama kerja itu saya anggap itu harta duniawi, harta duniawi untuk anak istri gitu. Nah harta rohaninya nih saya cari ya di pelayanan itu. Makanya sampai sekarang, sampai kadang juga ya mungkin istri juga kadang agak berat, mungkin dia lagi takut di rumah gitu sendirian, atau dia mungkin lelah juga karena seharian jaga anak. Tiba-tiba diharapnya saya bisa jaga, tapi harus saya tinggal nih. Waduh, pasti dalam hati udah mangkel-mangkel. Bahkan ada kayak beberapa ekspresi memang yang ditampilkan bahwa dia tidak mau ditinggal juga. Tapi ya itu saya bilang kasih penjelasan, dan mungkin ya harusnya dan semoga dia paham gitu. Saya pergi ini bukan untuk main-main, saya untuk pelayanan gitu. Tuhan juga pasti nggak tutup mata. Ya betul. Terus apa ya, banyak sih yang seperti itu. Kadang itu kan waktu apa ya istilahnya sini bambungnya nganggur kan, aktif pelayanan, giliran nanti tercapai misalnya akhirnya dapat pacar atau akhirnya nikah atau dapat pekerjaan itu mulai menarik diri, bukan menarik diri karena mungkin sudah semakin sibuk kan. Nah ini bukan karena Bobby yang narasumber di sini ya, tapi saya melihat itu dari Bobby. Sekalipun sudah nikah, sudah dapat pekerjaan, yang sekarang malah jauh dari saya katakan bengalong pulang balik, malah tidak hilang gitu dari pelayanan. Nah akhirnya masuk dalam kepengurusan PPGT Klasis dan tahun ini menjadi ketua Praya, ketua Praya 11 PPGT. Dipilih waktu rapat kerja ketiga di Elim. Tapi tidak berangkat Praya guys, tidak jadi berangkat Praya. Jadi waktu sambutan saudara Bobby sempat apa ya, terharu ya. Iya sebenarnya itu sebenarnya sudah dikonsep. Di konsep itu pas saya juga sudah telepon nih Pak Pendeta kan. Kemudian memaksin juga waktu kan mau berangkat kontingen ini kan hari Jumat. Nah pas mau berangkat hari Jumat ini kan hari Kamis itu ada pertemuan keluarga, dan memang kayaknya dari seluruh Jumat kayaknya cuma Marendeng aja yang bikin. Nah dari situ tuh saya sama orang tua ya, pertemuan orang tua ya. Pertemuan orang tua. Saya juga awalnya bingung waktu ketua PPGT Arbin tuh undang kan. Akhirnya apa ya kapasitas saya ini? Saya kan bukan pengurus jemaat, ini kan internal jemaat. Walaupun saya memang di jemaat Marendeng, tapi ternyata Arbin ini meminta tolong untuk dibantu memberi penjelasan ke orang tua gitu kan, siapa tahu ada yang luput ya. Nah dari situ tuh saya dapat pemikiran, oh iya ada satu yang luput ini dari pertama kali penunjukan jadi ketua panitia sampai betul-betul intensnya ya, di bulan 4 sampai di bulan 6 ini kayaknya ada satu yang luput ini. Saya kan ketua kontingen, saya yang bertanggung jawab. Saya juga dikasih tahu, saya sama pendeta gitu kan, kamu ini tanggung jawab sama 95 total orang yang masuk dalam kelas kontingen kelas Kita Timur gitu kan, akan berangkat ya. Kemudian dari salah satu penatua bukan Om Aksen kan di gereja. Nah dia tuh bilang ini tapi konsepnya beda ya. Ini kan cuma di lingkup JNS itu, tapi saya bawa juga dalam kepanitiaan. Bilang kamu ini harus izin gitu ya,
kalau pasien sih bilang bukan izin ya, tapi bukan izin dalam konteks ke orang tuanya semua kontingen gitu kan, memang itu di lingkup JMS gitu kan. Tapi saya bawa juga dalam konteks kepanitiaan ke kontingen ini gitu kan. Oh iya, saya juga harus minta izin nih ke orang tua, walaupun di situ belum ada orang tuanya kan, tapi minimal kayak ada ketua BPK, kemudian ada beberapa pendeta gitu kan, kemudian ada juga memang orang tuanya yang ngantar anaknya yang pas semutan ya pelepasan itu ya, pelepasan kontingen itu. Nah kalau kenapa sih ngalir aja gitu, padahal sudah konsep di rumah tuh kata-katanya begini gini, tapi baru terakhir kata-katanya bilang terakhir kali sudah ya, mungkin karena salah satu juga memang tanggung jawab saya tidak bisa berangkat ke sana gitu kan. Dari 6 bulan persiapan kok cuma gara-gara saya tidak sebenarnya bukan tidak dapat izin sebenarnya. Internal kerjaan sebenarnya. Kerjaan memang tidak bisa ditinggal gitu kan. Lagi banyak-banyaknya kerjaan, transisi kerjaan di dunia kerja gitu kan. Nah, itu tidak bisa ditinggal. Ya mau nggak mau gitu. Saya tidak berangkat. Nah tanggung jawabnya sudah jadi terpecah nih. Saya tidak bisa berangkat, mau nggak mau harus izin. Walaupun ada cuma beberapa orang tua gitu kan di situ, tapi ya itulah ngalir aja gitu kalau waktu memang momennya terharu gitu ya, terharu gitu ya. Saya jadi ingat kisah di Alkitab itu Musa dia yang bebaskan bangsa Israel kan, tapi akhirnya dia nggak masuk ke Kanaan. Saya kira momen sedihnya, saya sudah berjuang mati-matian sama teman-teman apa sih, tapi nggak bisa berangkat gitu. Jadi ada pas saya berpikir pasti sedih sekali sih, kita sudah berjuang sama-sama teman-teman panitia, teman-teman jemaat, tapi pas momen hari hanya kita nggak bisa berjuang sama-sama di lokasi seperti itu. Saya berpikiran memang ya pasti ada lah, namanya manusia biasa gitu kan, pasti kita berpikiran saya capek-capek ini 6 bulan kan, dana lah, sosialisasi, rapat-rapat segala macam gitu. Aduh kayaknya capek ini, kok saya nggak pergi gitu kan ya, hari hanya acaranya gitu kan. Tapi alasan terbesarnya sebenarnya bukan di situ. Itu saya bilang tadi, saya kecewa sama diri sendiri gitu. Kenapa sih saya nggak bisa berangkat gitu? Saya nggak bisa antar ini teman-teman, adik-adik semua sampai di garis akhir kegiatan ini gitu. Nah itu momennya, sebenarnya garis besarnya sih di situ. Kenapa sampai kemarin itu terharu? Ada sedikit kecewa lah. Kayaknya sih pergi, tapi ya keadaan berkehendak lain tuh. Saya melihat peraya tahun ini bukan bermaksud membandingkan ya, paling tidak dalam hal kekompakan itu sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Kita berharap semoga kedepannya Kutai Timur ini klasis baru kan, bisa lebih kompak lagi seterusnya. Tidak ada lagi yang lalu-lalu kayak egois atas nama jemaat dan sebagainya seperti itu. Nah itu juga memang saya pikirkan, tapi memang penunjukannya waktu jadi ketua panitia gitu atau kontingen gitu, agak lucu juga sih. Pas rapat kerja 3 itu kan di Elim nih, saya sudah buru-buru pulang, ada kegiatan apa ya kemarin gitu. Pokoknya saya sudah buru-buru pulang, tiba-tiba pas raker. Iya, saya sudah pamit, sudah minta izin. Ya, sebenarnya udah terakhir lah, udah masuk agenda tambahan. Rangkaian acara utamanya. Ya, sudah selesai gitu. Warna sarinya. Tapi masih masuk agenda penting bahwa pengurus pasis tahun ini masih dapat, periode ini masih dapat praya gitu kan. Itu masih dalam tanggung jawabnya pengurus pasis sekarang ya. Jadi pas saya buru-buru tiba-tiba ada pembentukan KSB. Bingung, malah saya juga pengurus pasis juga bingung kan. Wah, udah ada orang lain kah ditunjuk? Nah, saya juga bingung ini. Ditunjuk gitu kan, tapi ya ngalir aja karena saya juga ngerasa bahwa kebetulan kan memang dulu ikut praya. Nah itu juga sebenarnya kilas baliknya kenapa saya bisa aktif di begitu itu gara-gara praya 10 lalu di 2017 kan. Pertama kali juga habis lulus kuliah waktu itu. Yang dulu itu wah saya ngerasa bahwa praya yang ngurus praya ini pasti bakal berat, bakal capek. Pasti capek sekali nih. Nggak mungkin, karena memang berkaca yang dari pernah tahu praya tapi baru ikut praya kan memang di 2017 kan, dan ngerasain sendiri gitu bahwa perjuangannya untuk di jemaat aja berat, apalagi yang ngatur semua jemaat di dalam pusat di klasis Kutai Timur gitu loh. Nah itu ngaturnya apalagi dengan ya
catatan-catatan minornya yang lalu-lalu lah Hmm. gitu kan. Tapi saya berprinsip lah, saya ditunjuk nih, saya juga harus punya komitmen dalam diri saya sendiri gitu kan. Saya mampu gitu loh, ya harus berani tampil paling depan, namanya ketua gitu kan, tampil paling depan. Ada masalah, ya itu biasa lah, lumrah. Yang nggak biasa itu kalau sudah masalah terjadi kemudian berlarut-larut, ya itu yang nggak biasa. Malah kabur. Ya seperti itulah, makanya dari awal memang sudah ngerasa pasti bakal berat, tapi ya ya dimampukan juga sama Tuhan jalannya. Akhirnya kontingen berangkat dan tinggal nunggu pulangnya aja. Berangkat dan jumlahnya lumayan lah, Lumayan. 90-an. Iya 90. Padahal saya awalnya berpikir tuh sedikit aja ini karena kegiatan mulai Betul. berkurang kan. Sampai di rapat perayaan ketiga aja. konsep kali ini. Sampai di rapat ketiga aja cuma 50-an. Hmm. Nah situ kalau di JMS sendiri aja cuma 2 orang. Ya jangan pergejolakan itulah, akhirnya kan sampai di final 95 orang. Apa? Kebetulan juga dekat dengan momennya Jamnas kan, jadi Betul. teman-teman yang aktif di sekolah minggu nggak mungkin akan izin selama itu, Ya kan? betul. Karena selesai Jamnas langsung kaya itu. Salah juga kita kalau mau pulang dulu, mending nunggu di sana kan. Dalam masa kurang lebih bisa dibilang 6 tahun lah mulai aktif betul-betul kan, Iya. kali 6 tahun. Segitu ediknya kan, kira-kira ada nggak momen satu atau dua yang bikin membuat Bobby merasa kecewa gitu sama pelayanan, atau sejauh ini belum ada, atau merasa bahwa kayaknya saya sudah capek apa segala macam, saya mau mundur dulu, kayak healing seperti itu. Sudah pernah merasa seperti itu? Orang bilang biasa jenuh lah. Ya. Kalau jenuh banget sih pasti ya. Pernah, siapapun pasti pernah ngerasain gitu. Tapi kalau mau dibilang yang paling berat ya Suka dukanya lah. dukanya ya. Ya itu kan dulu dipercaya juga kan jadi wakil ketua kan. Wakil ketua Wakil ketua di periodenya klasis atau di ini di jemaat. di jemaat. Hari ya. Ya di hari waktu itu. Ya sebenarnya ada 2 sih. Tapi memang waktunya berbarengan. Nah, waktu di periode yang lalu ya 2000 berapa ya itu? 3 tahun 2018 ya, 2018 2021 ya kan? Iya. Nah, 2018 2021 itu ngerasa pertama kali dapat memang posisi di PPGT ya. Di kepengurusan PPGT walaupun cuma di lingkup jemaat gitu. Nah, gimana ya ngatur teman-teman ini loh. Memang tidak bisa dipaksakan. Ya, Karena dulu kan aku berpikir, ya betul, itu saya juga pertama kali nih. Nah ini saya jelasin juga nih. Pertama kali aktif terjun memang kesindir waktu itu. Bukan kesindir sih apa ya, sama omongan Bu Korwil itu. Mudah-mudahan dia nonton juga ya. Bu Korwil, kalau nggak salah kegiatan kita yang di mana? Bengalon. Bukan, di ICC. BPP UTK. Itu acara apa Kegiatan dulu? jemaat. Oh, yang kayaknya pas kan. Ya pasti Yang kan tali kita, kan. kita nginap gitu kan. Nah kan itu baru pertama kali juga ketemu sama Bu Korwil tuh. Nggak mau nyebutin namanya ya. Kita juga ingin nonton sendiri. Saya disengat di situ. Karena kan saya ya nggak tahu, entah dia tahu saya aktif dalam organisasi di luar gerejawi gitu kan. Dulu sempat beberapa kali jadi ketua juga di organisasi di luar lah, waktu kuliah. Nah, mungkin karena sama-sama tempat kuliah kalau nggak salah ya. Bu Korwil kayaknya di sama-sama di Jogja juga ya kalau nggak salah sih. Nah, waktu itu pas lagi ada apa sih jalan berkelompok itu, Kayak jalan salib kayak gitu jalan ya. salib gitu kan. Saya ketemu, kemudian dia kayaknya pemateri. Dia jaga pos semua. Ya, pemateri dia kayak jaga pos itu. Pokoknya adalah di situ dia ngomong, bro, jangan lu sama, nggak tahu lu atau pokoknya gitu. Ya. Jangan samakan organisasi gereja sama Di luar. ya kemahasiswaan lah ya. Jangan samakan, berbeda sekali. Entah dari konsepnya, pemahamannya pasti berbeda. Nah, dari situ mulai sudah itu mulai berpikiran kalau saya dulu kan waktu kalau di kampus gitu kan enak ngatur. Ya. Karena Nggak takut kita hilang anggota. Benar. Maba datang terus. Datang terus gitu kan. Nggak ada masalah gitu. Nah kita misalnya kita ngatur nih
sekalipun misalnya dia pecu apa sih Hmm. marah gitu kan, Hmm. kita misalnya marah nih, dia mapel terus dia mau menarik diri, terserah dia gitu. Nah, kalau di organisasi PPGD ini nggak bisa, yang saya alami itu nggak bisa. Di Iya. landing itu misalnya nih, ya ada beberapa kasus lah dulu kan ribut sama teman, tapi giliran ya waktu jadi wakil ketua nih, Hmm. tapi pas datang situ kok kayaknya susah gitu. Hmm. Terus ya kesannya itu dibilang tadi menarik diri gitu, menarik diri dari apa, pelayanan. Jadi harus pendekatan itu yang saya bilang segitu amat nih ya, segitu amat nih dalam organisasi gereja ini. Hmm. Kok orangnya terbatas. Terus kalau misalnya ada kesindir atau tersinggung, kita harus menarik diri kan susah jadinya. Nah, saya makanya kecewanya di situ. Justru kalau mereka hilang, disitulah kegagalan kita sebagai kita sebagai pelayan pengurus. pelayan Tuhan, Nah, pengurus. di situ makanya, tapi ya sejalannya waktu kan, mungkin dulu 2018 belum terbiasa gitu, tapi akhirnya lama-lama sampai akhir periode itu malah kayak terbiasa sekali. Nah, Hmm. itu kalau di lingkup jemaat. Nah, kalau yang dukanya, bukan duka sih sebenarnya, apa ya, kekecewaan lah ya, Hmm. dalam pelayanan gitu. Ya sekarang saya pengurus klasis. Kenapa? Ya, pengurus klasis itu ya memang dari awal memang sudah sadar berat ya, tapi juga kan pasti ngerasain kan pengurus klasis itu kita ngatur kapan jemaat yang notabene walaupun sama semua, Iya, ADART-nya jauh-jauh sama, jarak. tapi kan pola pemikirannya kan berbeda di tiap jemaat itu. Sampai memang di akhirnya, sampai memang di titik kayaknya susah sekali nih Hmm. kita ngomong kok kayaknya klasis ini kayak jalan sendiri gitu. Atau kalau pemahaman saya yang berbeda ya, yang saya pahami bahwa jemaat ini anggap kayak kota-kotanya gitu. Hmm. Kota-kotanya. Klasis ini kan ibu kotanya gitu. Harusnya kan ibu kota-kotanya ngikut semua. Tapi ini kok kayak jalan sendiri-sendiri. Kayak masing-masing mau memajukan kotanya sendiri. Tuh. Jadi ya kayak segala macam lah perihal apapun itu lah nggak mau disebutin gitu. Kayaknya kayak nggak, memang disupport tapi ya supportnya nggak seperti yang diharapkan gitu. Itu aja. Pokoknya ya dinamikanya walaupun memang sadar kan, dinamika itu tetap ada dan pasti ada gitu di lingkup PPG apalagi pemuda-pemuda gitu kan yang sebenarnya nggak sembahyang sama kita. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda bahkan jauh gitu. Ya seperti itu. Tentunya aja. Kurang lebih lah saya rasa di waktu pengurus pertama malah saya Iya. langsung sekretaris saya, terus dari luar lagi saya kan Iya. belum begitu paham atmosfer di sini. Nah, tapi kita berharap mudah-mudahan kedepannya proses Kota Timur seiring berjalannya waktu lebih baik lagi, lebih solid, Iya. lebih kompak gitu. Nah ini mungkin yang terakhir Bu, Klasis Kota Timur akan konferensi. Konferensi buat 10. Siap nggak jadi ketua? Iya. Aduh, ya itu Untuk sebenarnya Kota Timur yang lebih baik. Suksesor kakak Daud. Tommy SP. Mm-mm. Ya itu sebenarnya ya mungkin baru di sini kayak adalah beberapa orang, beberapa pendeta gitu kan yang memang Support gitu ya. Ya, ya sebelum itu pasti ada embel-embelnya. Wah, gimana PPGT klasis ini? Nggak ada betul bang kemajuannya. Entah dalam namanya juga omongan gitu kan, bebas kan orang berpendapat kan. Entah apapun yang dia komen gitu kan, dia nggak tahu lah. Ya. Karena cuma lihat dari luar. gitu Betul, kan. dia nggak dari luar lihat. seperti ini. Kalau lihat ya sebenarnya dari misalnya saya juga gitu kan, sekarang sejalannya waktu kan dari anggota sekarang sudah jadi kabit gitu kan. Nah itu tuh kalau orang ngikutin rapat kerja malah orang banyak yang applause gitu bahwa bukan muji diri sendiri atau bahkan pengurus klasis yang sekarang ya, tidak, cuma dengan kondisi yang kita pandemi gitu kan, program itu masih jalan gitu. Orang berpikir kayaknya nggak bakal jalan ini program gitu. Ya tapi memang di rapat kerja 1 atau kerja 2 orang lebih banyak applause malah. Ya itulah kalau orang mau lihat sebenarnya sih ya minimal yang didapat kerjanya gitu kan, ada evaluasinya segala macam. Itu keberhasilan pengurus klasis kan biasanya ya walaupun tolak ukurnya banyak ya, tapi itu bisa jadikan salah satu acuan lah. Nah terus ya mungkin, tapi kembali lagi orang kan bisa berpendapat gitu. Ada beberapa pendeta, mungkin ada teman-teman juga apalagi dilihat sekarang memimpin
di lingkup klasis lah. Ada yang bilang ayo dong, maju. Masih jadi ketua ini, apalagi nanti bulan 10 kan Bulan sisa 10 ya? bulan 10 rencananya, berapa bulan lagi kan Prima di ya. Prima, bulan 10 di Prima. Nah itu pasti harus bergumul. Nggak mungkin juga main langsung maju. Sebenarnya yang sekarang Banyak yang ya sebenarnya dari kekecewaan pertanyaan tadi itu sudah ngerasain. Itu dia juga ngomong, nggak usah masuk, nggak usah jadi pengurus klasis lagi lah. Capek banget kan. Dan langsung ngatur ini, ngatur itu. Tidak semudah yang dipikirkan orang gitu. Meninggalkan kadang kerjaan ditinggalin. Mudah bosan apa bang? Ditinggalin maksudnya ya Udah juga mangkir. Ya izin tetap ada tertulis LOP. Ya kemudian ada lagi ninggalin keluarga gitu kan. Kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya gitu. Itu masa berat. Apalagi melihat saya juga sebenarnya pengurusan ini nggak terlalu banyak turut andil, apalagi untuk pendampingan walaupun masuk di dalam program saya gitu di bidang organisasi, tapi justru banyak KSB-nya yang jalan gitu kan. Karena memang ya itu tadi nggak tahu ya orang bisa. Saya juga ada melihat beberapa anggota PPGT yang sudah berkeluarga tapi masih hebat gitu loh dalam organisasi, kemudian khususnya di pengurus klasis yang lalu. Nah adalah beberapa orang dan cuma satu orang kayaknya saya lihat. Dalam hati saya kenapa saya nggak bisa, tapi kan kembali lagi ada banyak yang memang harus dikorbankan ya pelayanan gitu loh. Masih kurang lebih 3 bulan lah Iya betul, 3 ini bulan aja bergumul minta hikmat. Kalau Tuhan mau pakai ya biar di mana kita sembunyi pasti ya kan. Ya maksudnya step by step dulu lah. Step by step dulu, maksudnya satu-satu dulu. Yang sekarang udah peraya nih, setelah saya peraya nanti ada verifikasi dulu kan, baru LPJ gitu kan. Nah kemudian masih ada juga sebenarnya di beberapa program di bidang 2 ini, periode klasis yang sekarang itu belum jalan. KPL bulan 8. Terus ya itulah pendampingan gitu kan. Nah sama yang memang puncaknya terakhir nanti di konferensi itu. Seandainya kalau jalan bagus organisasi ini sih sebenarnya tidak banyak yang dikorbankan kalau semuanya bisa saling support, saling topang kan. Mudah-mudahan seperti itu nanti kepengurusan ke depan ya. Biarlah waktu yang menjawab. Tuhan pasti pilih orang-orang yang terbaik untuk menjadi pengurus PPGT klasis. Dan juga siap gitu. Siapapun lah nanti yang jadi balonnya, bakal calonnya gitu kan. Harus siap lah. Mudah-mudahan PPGT klasis Kutai Timur lebih baik lagi ke depan. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih waktunya Bob. Sama-sama. Sukses terus dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Oke, terima kasih Bob. Sekali lagi Tuhan berkati. Terima kasih juga, Tuhan berkati.